Hari ini gue lagi driving experience mobil gue sendiri gitu ya, karena gue malas ngulas mobil orang yang bukan mobil gue diulas-ulas gitu kan. Ya nggak juga sih, nggak, kadang ada teman gue juga yang minta mobilnya diulas. Jadi ceritanya gini, gue lagi menikmati mobil gue yang saat ini gue pakai, yaitu Honda CR-V tahun 2001. Dan ini bukan yang build up ya, tapi ini yang CKD kayaknya, karena bukan AWD sih, walaupun Matic ya. Ya mungkin kalau gue ulas fitur-fitur dan lain sebagainya, udah banyak lah ya para expert yang sudah membuat konten mengenai mobil ini sendiri gitu ya. Tapi oh iya, gue nanti akan bikin salah satu, mungkin ya di bagian dari video ini kali ya, mengenai bar ini buat apa sih, batang ini gitu ya. Ini banyak yang nanya nih, batangnya panjang amat sih buat apaan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nanti kita coba-coba lah ya, tapi versi gua loh ya, bukan versinya ekspor, karena yang ekspor mungkin lebih tahu buat apa besi itu. So gini, mobil ini gua miliki setelah kemarin gua lepas Toyota Avanza gua yang tahun 2013 ya. Ya gua sih namanya orang gitu ya. Ini namanya orang, gua kayak Primawan sama si Regen dong, namanya orang. Ya gini namanya orang gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa gue hobi aja gitu, mobil beli dalam kondisi ya biasa-biasa aja lah, gue rapiin, gue bersihin gitu kan, iseng bikin konten, syukur-syukur ada yang mau. Ternyata ada juga yang mau gitu setelah dibeli. Wah, mobil lu rapi bang, gini ya. Oh iya, tapi lu ada kekurangan, lu mesti rapiin ini. Nah akhirnya laku. Ya itulah makanya kemudian gue sering gonta-ganti mobil. Kemarin Avanza 2013 gue jual cukup murah ya. Jadi gue nggak pernah cari untung gede-gede kayak orang-orang gitu ya. Tapi ya yang penting gini aja sih, yang penting yang beli senang, gue senang, udah selesai di situ. Nah saat ini gue beli Honda CR-V ini dengan harga 65 juta. Kalau kata adik gue atau kata orang-orang yang bilang ya, itu mobil apa bang, CR-V tahun 2001, beli berapa? 65. Kemahalan, kan pasarannya cuman 50, 55. Ya gue juga nggak mau jadi orang goblok gitu ya. Dalam artian gue beli mobil ini karena gue suka dan gue mau, dan gue nggak ngelihat bagaimana memperbandingkan mobil mana yang mahal yang murah. Kalau misalnya 55 juta lu beli tapi lu mesti dandan, itu namanya blow on kan gitu. Mendingan gue beli mahal dikit tapi tinggal pakai, kemudian fitur semuanya masih oke, kondisi masih orisinil. Malah gue dapet spare part aslinya, kemudian roof racknya udah ada, kemudian apa ya namanya, part-part variasinya juga gue dikasih gitu kan. Ditambah, oh ya mobil ini udah pakai pelek racing TE ya, ring 17, nanti ada di video. Jadi itulah yang membuat gue merasa harga 65 ini nggak mahal kok, orang masih kebeli dan memang enak. Dan beberapa hari ini udah hampir 1 bulan ya, udah 1 bulan ya, 1 bulan
Lebih dong, ini kan udah lewat lebaran. Gue beli ini kan sebelum lebaran, udah 2 bulan lah, 2 bulan gue pakai. Ternyata bener-bener enak. Gue sering bolak-balik Jakarta, Purwakarta Tangerang, atau ke Subang, atau ke Majalengka. Ini enak banget asli, sumpah ini mobil enak bener. Bahkan saking enaknya gue pernah jalan sama anak buah tim gue lah ya. Kalau anak buah kesannya gue yang gaji, jadi sama tim gue gitu ya. Sampai lagi jalan, gue tanya, namanya Yusuf, berasa nggak Sup? Berasa apanya Pak? Enggak. Berasa nggak kita kenceng? Enggak Pak. Coba lu lihat speedometer, ternyata udah 120, kemudian 140, dan itu nggak berasa kenceng, enak. Cuman buat gua pribadi gitu ya, gua tetap ada rasa khawatir suatu ketika saking enaknya ini mobil nggak berasa, terus gua ngebut, selain kena tilang. Kalau tilang mungkin itu hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang gua khawatir itu adalah kita, ya nauzubillahi min dzalik gitu ya, amit-amit sampai lupa keadaan yang menyebabkan kita mencelakai orang atau mencelakai diri sendiri. Itu doang sih. Jadi gue cuma wanti-wanti, saking nyamannya ini CR-V, siapapun lu ya yang mau beli CR-V, mau yang Gen 1, Gen 2, Gen 3 gitu ya, tetap hati-hati di jalan. Dan khusus untuk CR-V Gen 1 yang gue punya ini asli nyaman banget, sumpah. Setirnya commanding banget kalau katanya Rockford ya di Lagnats gitu ya. Emang bener commanding banget. Kita tinggi, view-nya enak, lebar, lega. Anak gue juga seneng banget begitu gue punya mobil ini. Enak ya mobilnya, dia bisa, anak gue bisa mondar-mandir, yang bayi ya bisa melewatin rak ini gitu ya. Panel tengah ini bisa dilepit, traynya bisa dilepit. Kemudian dia bisa, anak bayi ya, mondar-mandir ke belakang. Kemudian lagi bantingan suspensinya. Ini walaupun mobil udah tua, bantingan suspensinya enak. Berapa kali gue lewat dari Tangerang, Larangan gitu ya, ke arah Serpong, Cibinong, Puspitek itu yang terkenal jalannya hancur, sampai ke Pelumpung ya. Itu bantingannya masih enak banget ini mobil, walaupun udah tua ya. Dalam artian ya, gue tetap pelan-pelan ya, karena gue juga nggak mau nyiksa mobil. Lobang tetap lobang, bahaya tetap bahaya. Dan kalau kita pun main hantem begitu aja juga akan merusak spare part kan, merusak kaki-kaki. Tapi dari apa yang gue rasain, dari apa yang dirasain sama anak bini gue, itu mobil asli. Ini mobil nih asli, enak banget bantingannya, sumpah. Nggak kayak Avanza gue yang kemarin yang mungkin kalau gue tetap pakai Avanza, gue lewatin jalan kayak begitu dalam kecepatan yang lumayan ya, antara 30 sampai 40. Gue tuh udah gedobrakan kayak apaan tahu gitu ya. Tapi ini asli enak banget. Nah, selanjutnya adalah mengenai pintu ya, pintu belakang. Ini sering banget diulas. Ridwan Hanif tuh sampai cengenges waktu dia bikin videonya beberapa tahun yang lalu ya, karena dia udah lama banget mengulas mobil ini. Ya memang yang namanya pintunya CR-V yang Gen 1 ini, walaupun kata orang ribet, justru di situ yang gue cari. Terserah lu percaya atau nggak percaya, malah ribet itu yang gue demen banget. Maksudnya CR-V-nya ini gitu loh, memang ciri khasnya, tipikalnya itu yang bikin gue pengen punya gitu. Jadi antara jendela sama pintu nggak nyambung, kemudian harus ada urutan yang wajib dipenuhi ya. Kalau mau tutup kaca, lu harus tutup pintu dulu, atau pada saat lu mau buka pintu, lu harus buka kaca dulu. Nah, jadi kayak ada fardunya gitu ya, ada fardunya. Yang mana ini jadinya kifayah ya, harus lu kerjakan. Kalau nggak rusak kaca lu nanti. Itu yang gue suka. Kemudian yang ketiga, cat. Nah, ini mobil gue diemin aja cat aslinya saat ini ya, karena catnya masih orisinil, walaupun gue kepikiran mau gue rapihin catnya, mau gue cat ulang tapi pakai cat aslinya gitu ya. Dan gue gue orang yang orang masa lalu lah, tapi gue nggak suka dempul gitu. Jadi gue pengennya ngecat nanti itu untuk peeling atau pengupasan dan
pelapisan awal itu mungkin nanti akan gue kerjakan sendiri ya, karena gue nggak mau menggunakan dempul. Gue akan menghindari dempul dan gue akan menggunakan primer, karena toh hanya garis-garis kecil aja sih, nggak retak atau pecah. Jadi ada beberapa bagian memang gompel-gompel lah ya, mobil udah tua, mungkin waktu pemakai pertamanya sebelum gue ini entah apa yang dia korek-korek atau mungkin kenapa gitu ya. Tapi sebenarnya sih usia sih kalau gue lihat, karena cat, lu tahu kan cat di bumper tuh kan retak-retak tuh di sudut-sudutnya tuh. Nah kayaknya sih memang usia sih. Nah itu nanti gue akan coba kupas pelan-pelan, gue peeling gitu ya. Kemudian gue juga akan coating ya pelapisan awal gitu. Base coatingnya gue pakai primer lah biar halus gitu, jadi kayak aslinya lagi. Tapi mungkin akan butuh sedikit waktu untuk ngerjain cat nanti. Nah selanjutnya apa lagi ya? Oh iya, ini mobil kemarin waktu nggak sengaja gitu ya, gue sempet pada saat berhenti kemarin, gue taruh di garasi ya, di depan rumah tuh ada tetesan oli, gue periksa, gue buka gitu, ternyata itu dari baut oli ya, baut tap oli untuk ngeluarin oli, baut pembuangan oli. Akhirnya gue turunin semua oli, dan olinya itu kalau nggak salah cuman ada hampir 2 liter lah ya, hampir 2 liter. Nah kemudian gue lihat service tag-nya ini, gue cek service tag-nya, ternyata dia pakai oli yang HX7 gitu. Nah akhirnya gue ganti olinya dengan yang HX5, pakai yang 15 W50 untuk menjaga agar tidak terlalu banyak penguapan, karena ini mobil tua, jangan dipakai oli yang terlalu encer dan terlalu gampang nguap juga, karena udah terlalu banyak friksinya kan di di mesinnya gitu, jadi jangan disiksa lah. Jadi ini baru gue ganti oli ya, pelan-pelan lah kita rapihin ya. Nah itu aja sih driving experience dan ownership experience gua untuk Honda CR-V Gen 1 gua ini. Mungkin kalau lu mau ada tanggapan atau saran atau mau lu caci maki lah video nggak penting ini, silahkan lu bisa kasih komentar di situ. Atau buat lu yang punya pengalaman lebih jauh mengenai Honda CR-V, tolong dong bantuin gue, apa sih yang mesti gue perhatikan selain daripada ini. Walaupun gue tetap masih browsing ya di channel YouTube teman-teman sekalian, mungkin yang punya experience lebih untuk model CR-V ini. Demikian video dari gue, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Indonesia tetap menjadi Indonesia, dan kita semua selalu sehat walafiat untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan bangsa ini. Sampai jumpa.